Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Honayapto, guru penggerak digital di SMP Negeri 1 Kamboja, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan diseminasi berbagi praktik baik dalam inovasi pembelajaran menggunakan rumah pendidikan dan ruang murid dengan pemanfaatan papan interaktif digital. Seperti apa kegiatan diseminasi yang saya lakukan? Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebentar ini praktik pembelajaran menggunakan papan interaktif digital, kemudian mengakses rumah pendidikan, lalu kemudian menyesuaikan materi ajar di ruang murid sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak di dalam. So we are going to start our class by my school activities. Tentang kebiasaan belajar. The third group is Muhammad Razak Himayatuddin. Diskusikan sebentar. Pada kegiatan belajar ini, semua siswa akan membahas materi yang tersedia dalam stasiun masing-masing. Nanti, Dan, pemahaman kamu nanti akan utuh setelah kamu mampu membaca apa yang ada di stasiun pertama, apa yang ada di stasiun kedua. Nah, ini nih yang bikin keren. Rumah pendidikan. Dengan rumah pendidikan, kita mengakses ruang murid dan mengelaborasi materi yang tersedia secara interaktif. Salah satunya adalah materi terkait descriptive text untuk memperdalam capaian kompetensi yang ingin kami capai. Flowers painted around its surface. Jadi dia ajarin kamu tuh pakai ini rumah pendidikan. Terus, oke. Simple. Let's check. Ya, jawabannya B. Nah, ini nih salah satu alasan keren mengapa ruang murid wajib dicoba oleh anak-anak. Karena ada proses interaksi belajar yang keren, interaktif, dan juga umpan balik konstruktif terkait materi yang ingin dicapai. Clean and organized room. He always study at right next to her bedroom windows. It is her favorite. Saya bisa tahu tentang teks deskripsi dan bagian-bagiannya. Karena kalau kita salah biasanya, kalau kita belajar biasa, ya agak susah kalau kita memperbaiki. Jadi Bapak Ibu, secara umum yang saya tampilkan tadi itu adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas menggunakan papan interaktif digital, kemudian mengakses rumah pendidikan yang ini. Setelah di dalam rumah pendidikan, saya pakai yang ini ruang murid. Nah, kebetulan di dalam kelas yang saya ajarkan pada hari itu adalah berkaitan dengan tes deskriptif. Oke, sudah tinggal dicek jawabannya, Bapak Ibu cek, lihat. Berkaitan dengan ruang murid. Ini PPKN Bapak Ibu ya, ini contoh PPKN. Ini PPKN materinya misalnya, toh? Jadi disesuaikan dengan konteks materi yang coba Pak kita mulai. Sedangkan kewajiban dengan pendapat yang sama dari Prof. Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, silakan digeser. Ayo, di mana? Oke, Bu Haji, kita lihat Bu Haji Siti Basria. Ayo, Bu Haji. Oke, sampai merah, lepas. Tepuk tangan dulu dong. Ya, waduh, keren banget ini. Asik, keren. Gunakan ruang murid ini, anak-anak dia belajar, dia bermain tapi belajar gitu loh. Sekarang Bapak cek, coba cek jawabannya Pak. Cek. Nah, tepuk tangan dulu dong. Salah, ada nggak cara untuk mengoreksi itu? Ada, tinggal dia retry. Anak-anak dia langsung belajar lagi. Yang dipaparkan tadi mengenai materi bahasa Inggris. Apakah materi bahasa Inggris yang dipaparkan tadi itu dibuat sendiri oleh pemateri atau memang sudah ada dalam dalam aplikasinya ini? Disesuaikan dulu, kita analisis dulu. Oh, ternyata materinya ada. Oh, ini materinya ada, maka kita lakukan. Coba kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid.
kebutuhan belajar murid. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil insight penting terhadap pemanfaatan papan interaktif digital, pastinya memfasilitasi belajar dari anak-anak kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menurut saya, dari paparan materi tadi, jika kita menggunakan papan interaktif digital untuk proses pembelajaran, memudahkan bagi kita guru menjelaskan sebuah materi, karena di situ sudah ditampilkan beberapa poin-poin penting yang mudah dipahami siswa. Dengan menggunakan rumah pendidikan dan ruang murid, di sini kami mendapatkan berbagai ilmu dari tadi pola rotation, dari pola itu, dari pertama, kedua, dan ketiga, tapi ditambah dengan ruang murid, memudahkan murid untuk mengetahui materi-materi yang diajarkan melalui video dan melalui games, dan itu mempermudah bagi kami seorang guru dalam proses belajar mengajar, membantu kami memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan minat daripada seorang siswa. Nah, itu dia cuplikan video kegiatan diseminasi berbagai praktik baik inovasi pembelajaran di dalam kelas saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam Bapak Ibu guru hebat. Dadah.